Ini Pak Ridwan, kita ketemu dalam praktek coaching eh, guna memenuhi tugas ruang kolaborasi 2.3. Dalam sesi ini, tujuan pembelajarannya diharapkan CGP dapat melatih keterampilan coaching dengan berbagai studi kasus dan membentuk komunitas praktisi untuk melakukan praktek coaching dengan model Tirta ya Pak Ridwan. Ya, Pak. Baik. Ini merupakan pengembangan dari Grow model yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi murid agar lebih merdeka dalam menentukan arah dan capaian. Pada studi kasus yang pertama, Pak Ridwan, saya menarasikan saya, Pak Eko, sebagai guru seni yang memahami jika murid saya yang bernama Ridwan itu berbakat di dalam bernyanyi menggunakan bahasa Inggris. Saya mendorong Ridwan untuk mengikuti kegiatan lomba FLS 2N bernyanyi solo vokal pada lagu mancanegara tingkat Kabupaten Indramayu. Namun tampaknya Ridwan masih belum percaya diri bagaimana cara dalam menanggapi hal ini. Dalam studi kasus yang pertama, saya sebagai coach dan Pak Ridwan sebagai coach ya. Siap, Pak. Silakan bisa dimulai, Baik. Pak. Siap. Assalamualaikum, Pak Eko. Waalaikumsalam, Ridwan. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ini Pak, saya ada perlu. Apakah Bapak memanggil saya tadi, Pak? Baik, Ridwan. Mohon maaf Bapak mengganggu waktu kamu sebelumnya. Begini Ridwan, Bapak mendengar Ridwan ditunjuk mengikuti lomba solo vokal FLS 2N materi lagu mancanegara tingkat Kabupaten Indramayu. Tetapi Bapak melihat Ridwan kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa ya penyebabnya? Iya, Pak. Saya memang ditunjuk oleh pihak sekolah dalam hal ini mengikuti lomba solo vokal lagu mancanegara tingkat kabupaten. Tetapi saya merasa kurang percaya diri nih, Pak. Oh begitu Ridwan, masih belum percaya diri. Coba jelaskan, mengapa Ridwan kurang percaya diri untuk mengikuti lomba solo vokal tingkat kabupaten? Iya, Pak. Karena saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah. Karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis, tetapi gagal, Pak. Jadi saya malu kalau sampai saya gagal kedua kalinya, Pak. Sekarang Bapak paham bagaimana perasaan Ridwan ditunjuk untuk mengikuti lomba FLS 2N. Kami menunjuk Ridwan karena Ridwan mempunyai potensi yang bagus di dalam bernyanyi menggunakan teks bahasa Inggris. Menurut Ridwan, apa saja kelebihan kemampuan kamu di dalam hal ini? Ini Pak, saya paling suka menghafal lagu berbahasa Inggris. Saya juga suka menonton film berbahasa Inggris. Terus saya mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris. Dan saya juga mampu menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa Inggris. Nah, itu kan bagus kemampuan kamu. Itu modal yang cukup di dalam bernyanyi pada lagu mancanegara. Itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan ini. Kira-kira apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini, Ridwan? Rencana saya yang pertama, saya akan menemui Pak Budi, Pak, sebagai guru bahasa Inggris untuk membantu saya percakapan atau listening saya dalam bahasa Inggris yang bagus.
Kemudian yang kedua, saya akan berlatih bernyanyi dengan guru les vokal saya, Pak. Dan saya akan berlatih bernyanyi di depan cermin supaya saya lebih percaya diri. Selanjutnya, saya juga akan mencoba bernyanyi menggunakan lagu mancanegara di depan teman-teman supaya saya lebih percaya diri dan mencoba untuk menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan saya waktu dulu ikut perlombaan solo vokal di FLS 2N itu, Pak. Bagus sekali, Ridwan. Ternyata rencana kamu luar biasa. Dan Bapak yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami sebelumnya. Apa kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba solo vokal FLS 2N tingkat kabupaten, Ridwan? Insya Allah siap, Pak. Saya sekarang lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Ridwan. Semoga di dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar nantinya. Kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen kamu terhadap lomba ini? Komitmen saya untuk persiapan lomba ini, saya akan berlatih sungguh-sungguh dengan Pak Budi. Dan juga saya akan berlatih dengan guru les vokal di luar sekolah, Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga. Bapak sangat setuju sekali dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa juara ya, Ridwan. Amin. Terima kasih, Pak. Untuk studi kasus yang kedua, narasinya adalah rekan saya bernama Pak Eko, seorang guru seni, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelas. Kemudian pengumpulan tugas hanya 50% dari jumlah murid di dalam satu kelas. Pak Eko ingin berdiskusi tentang solusi yang terbaik untuk masalahnya. Saya bertugas sebagai Pak Eko, sebagai coci, sebagai guru. Pak Ridwan bertugas sebagai coach dalam kasus yang kedua ini. Bisa kita mulai, Pak Ridwan? Siap, bisa Pak Eko. Mari kita mulai. Assalamualaikum, Pak Ridwan. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Waalaikumsalam. Baik Pak Eko, apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang begitu antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas hanya 50% di kelas. Jadi, menurut Pak Eko, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini tuh, Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Pak. Nah, menurut Pak Eko, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak itu, Pak? Kalau saya ingat kembali, hal-hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran saya, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Kira-kira
apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu menjadi antusias dalam pembelajaran Bapak itu, Pak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak monoton dan tidak membosankan, Pak. Wah, saya sependapat dengan Pak Eko. Lalu, menurut pendapat Pak Eko sendiri, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Pak Eko ini? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid-murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik, Pak. Lalu, Pak Eko mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Pak Eko ini, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Pak. Kalau boleh tahu, Pak Eko ini menggunakan sumber belajar apa ya, Pak, pada saat di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan itu, Pak. Nah, selain sumber belajar, buku teks, apakah ada lagi itu, Pak? Saya pikir banyak ya, Pak. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel blog, tulisan ilmiah yang di internet, atau bisa juga kita gunakan aplikasi yang sedang tren, Pak, seperti TikTok atau Reels di Instagram. Nah, betul sekali, Pak Eko. Saya yakin sekali bila Pak Eko bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Pak Eko itu untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan berikan tugas yang tidak terlalu banyak, kemudian bentuk tugasnya disesuaikan dengan minat bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengajarkan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital, dan lain-lain, Pak. Wah, hebat sekali Pak Eko, sangat bagus sekali rencana Pak Eko ini. Mudah-mudahan bisa berhasil ya, Pak. Iya, Pak. Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan banyak sumber eksplorasi materi sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar murid kepada murid-murid saya, Pak. Wah, bagus sekali Pak Eko ini. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya Pak Eko ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya sudah sharing ke Bapak. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. Amin.